Gue tuh nge-support banget apa yang lu lakukan sebenarnya, karena memang hal positif itu udah pasti banyak hujatan, banyak hujatan, banyak sindiran, dan banyak yang rendahin lu. Itu namanya lu lagi diuji. Nah, nanti kalau lu udah selesai diuji, udah pasti lu naik ke atas. Intinya kalau udah naik di atas, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa di bawah. Bol, gitu bol. Bola. Masukkan. Jangan mau nggak bisa. Balik lagi di eSport Channel. Ya, kita masih ada di episode eSport Talks. Kita lagi ada kedatangan korlap di Abang-abang Jackmania kece. nih. Iya. Abang kece nih. Yang paling ini nih di tribun-tribun. Datang paling awal, pulang paling akhir. Perkenalkan aja dulu ya. Ya, kita Langsung. perkenalan diri dulu nih. Ya, dari mana? Dari mana aja nggak apa-apa. Dari kanan dulu. Oke, kenalin nama gua Nofri Mardiansyah, biasa dipanggil Mame. Gua korlap dari Korwil Jackmania Cipinang. Ya, perkenalkan dari nama gua Ridwan Maulana, biasa dipanggil Ismet. Asal Korwil dari Pasar Bo, Jackmania Pasar Bo. Jauh. Jauh banget ya. Asli. Tadi lumayan berarti. Lumayan. Ke sini. Setengah jam jalanannya. Perjalanan jauh ya enggak? Deh, gue mau nanya sama lu kok bisa dipanggil Ismet? Nggak tahu, orang banyak yang bilang mirip sama Ismet gua. Mirip dari mana? Nggak tahu, gua juga bingung ya kan. Tapi emang kalau misalkan ini agak-agak mirip. Ya kayak ini. Mirip dari mana? Kadang gua yang ngaco. Coba di Emang ya. disandingin. Sebenarnya sih kalau gue ngeliat dia miripnya karena pendeknya, Oh. karena pendeknya. Tapi matanya juga mirip. Bisa bilang dari situ Ismet kan agak yang agak-agak sipit gitu ya. Iya, agak sipit memang. agak sedikit Gue nyari tahu nih, kok bisa dipanggil Ismet. Gue kira tuh Ismet mana? Makanya Gua aja bingung. Korel mana gitu ya atau Gue aja pertama kan abangnya dia kan bekas dari korlap gitu ya. Kata Iya. gue, adanya tuh Ismet. Anjing, Ismet pemain nih. Gue mikirnya gitu Iya, kan. awalnya Kan? begitu semua, Gue kira gitu kan. Ismet nih gitu. Wah anjir, Ismet Lu gila. jadi punya Ini kali ya. pemain nih. pikiran lu Ismet tuh punya pekerjaan sampingan. Nah, ya? itu gitu Kalau kan. nggak dimainin, berarti jadi korlap. Katanya pas gua datang ziarah ke abangnya dia, ternyata dia yang dipanggil Ismet. Oh. Tapi pas gua ngeliat dia tuh, oh kayaknya dia ini lihat dari kecilnya, karena Ismet kecil nih kan, dari dulunya kali. ya kan, kelihatannya gitu kan. Jadi kok gitu. Iya. Berarti udah kejawab nih ya, nih buat temen-temen nih. Yang belum tahu ya. Ya. Ya, kenapa dipanggil Ismet tuh jawabannya? Kalau Mame gimana? Mame kok bisa dipanggil Mame? Kalau gua sebenarnya dari teman kecil sih. Kalau dari teman kecil itu dia karena di biasa kan tiap kampung tuh dulu tawuran mulu gitu Ya. kan, tawuran gitu kan. Nah, karena Tawuran memang lu ada nih. iya, oke. Dulu tuh ya begitu dah kelambat. Nah, habis itu di musuh gua ini ada ini yang namanya Mame, tawurannya itu nggak pernah mundur. Nah, gua pun begitu ditamain. Jadi sama di kampung ini ada ini, di kampung ini ada ini gitu. Gue juga Aja. kejawab. Berarti selama ini Mame tuh ini. Iya, Terus gue pernah gitu. nanya ya, Bener, Be. nggak ada yang tahu sebenarnya. Makanya kadang gue tuh suka ngulik nama orang tuh. Maksudnya kok ada yang bisa dipanggil ini. Oh, Masa segitu bu? Ya kan sekarang ada yang namanya aneh-aneh. Iya, iya. Tapi asal jangan namanya udah jelek dicap-capin. Nah, Oh ini panggilannya kan iya, ada banyak. ada yang ganti nama jadi misalkan apa tuh ya dicap-cap lah jadi kayak ada so Inggris so Inggris. Iya. nah kita ngomong ini ya. Pertama keseharian lo apa sih nih berdua? Dari mana dulu deh? Oke, dari gue dulu ya. Kalau gue sekarang sih alhamdulillah kerja. Kerja gue sekarang di kantor gitulah, ya kan. Nganter-nganter sekalian ada sampingannya juga nganter barang gitu ke restoran kayak sushi, terus pokoknya dimsum juga gitu kan. Kalau misalnya gua nggak nganter, gua di kantor main komputer gitu seharian gua. Kalau Ya.
Kalau saran gue sih ngojek online sih, ojol. Nggak apa-apa ya. Suhu gue. Suhu gue. Sama. Semua pekerjaan tetap harus disyukuri. Nah, selagi halal. Iya betul. Udah berapa lama ngojol? Ngojol baru 6 bulan sih. Baru. Tadinya kan kerja di pabrik. Oh. Dipecat gara-gara bola. Oh, banyak. Parah. Ini kok nggak jadi Ada cerita nih. ceritanya. Nih ada ceritanya ntar. Bener. Di Banyak gara-gara bola. Kalau ini kan abang-abang korlap nih. Iya. Sejak kapan sih lu jadi korlap atau ibaratnya gini dulu deh? Kenapa deh? Lu awal nonton Persija, gue dari lu dulu deh. Ya, gua awal nonton Persija dikenal sama almarhum abang sih waktu umur 8 tahunan. Umur 8 tahun masih SD. Masih SD. Diajak pertama kali nonton bola di Lebak Bulus, pertandingan waktu lawan Sleman. Masih ingat nih? Yos. Masih ingat deh? Masih inget waktu masih ada helikopter di turun tengah. Oh iya. Yang terjun payung juga ada ya? Ada. Itu pertama kali nonton Persija. Sampai sekarang. Sekarang. Kalau Bang Mame, Kalau gue sih karena Persija itu kan timbul dari sekitar kan, kebanyakan kan dari kita, dari tetangga atau dari teman kita main, gitu kan, atau enggak dari abang-abangan turun ke kita gitu kan kebanyakan kalau di wilayah gitu kan. Kalau gue itu dari 2008 sebenarnya diajak sama abang-abangan gue ngikut. Dulu belum ada belum tahu Cipinang. oh masih independen lah. Iya, ini belum ngikut sub, belum kemana-mana pokoknya itu gua awal nonton itu gua kalau di Lebak Bulus ngikut ke Rosari, Romangun, Oh, itu iya. itu doang dua kebanyakan karena memang dulu tuh nama dia dua nih walaupun yang Rawasari ini belum jadi korwil itu namanya udah tinggi dulu. Nah gua ngikut dia kadang Rosari nyamperin ke Buaran jalan ke stadion Lebak Bulus gitu. Nah dari situ udah gua kenal dari sama Persija. Oh, panjang juga. Ceritanya panjang. Panjang. Sebenarnya semua orang itu kan dari situ gua sempat vakum karena emang satu teman guanya banyak kesibukan walaupun masih kecil kan tapi kan emang udah pada suka nonton gitu. Terus kedua emang belum ada yang ngajak nih. Dulu kan kalau nggak diajak kita gimana gitu kan. Iya, benar. Berarti kalau Nggak ada yang- ibaratnya lu diajak ya lu ngikut, kalau nggak diajak ya lu nyusul. Karena kan kita masih kecil gitu kan dulu. Kan harus ada pendamping. Gak ada teman, nggak teman. Nah, gitu kebanyakan kan dulu apalagi masih gegernya 02 sama itulah gitu. Itu jadi takut dulu. Oh karena dulu ini ya masih ada. Gesekan mulu lah. Gesekan. Jadi takut pulang pun juga masih ada yang begitu-begitu dah dulu. Dia masih kurus banget, Mek. Wah itu kurus banget sih bener dah. Iya. Sampai dia ada foto dia tuh ini banget coy. Beda banget bener. Lo tau gak, belum kayak berisi sekarang ya? Iya kayak udah padang jualan anting gitu. Anjir gua bener. Aduh gak anjir beda banget nih gitu. Terus nih gue pengen tahu aja nih Mek, kenapa lu pengen jadi korlap? Atau awal mula atau lu kan nggak mungkin dong langsung ajak gigit terus Nah. jadi Iya lu korlap jadi lu. korlap. benar. Kan lu udah cerita story maksudnya lu tiba-tiba jadi korlap kan? Oh ada sih. Sebenarnya awalnya gini. Dulu di tempat gua itu di Buaran mau didiriin sub nih. Udah jadi sub tapi mau disatuin dari ujung sampai ke ujung. Itu namanya Jalan Rajiman tuh kan. Dari Pupar sampai ke Buaran Mentok yang Stasiun yang sekarang yang baru. Korwil dateng karena dulu Korwil gue tuh orangnya belum terlalu ini dah ya kan, masih pemalu banget gitu. Nah dari situ baru Korwil bilang gue butuh korlap itu di 2016 ngomongnya akhir tahun lah November apa Desember lupa gue. Karena kenapa dia butuh korlap dulu ada pemotongan atau apa itu. Jadi Korwil itu harus ada korlapnya di setiap wilayah. Wajib hitungannya wajib karena ketum minta kayak gitu. Nah terus dari situ gue dikomporin lah sama teman gue. Jadi ayo kita berdua aja gitu. Awalnya gue berdua nih sama teman gue. Pas gue bilang ayo. Ternyata yang yang dorong gue ini ternyata cuma ngedorong doang gitu. Oh jadi Nggak kebareng buat gitu. tekannya
lu biar lu gua ada temennya nih. Terus Iya. tiba-tiba pas lu udah mau naik, dia mundur. Nah itu Sakit banget gak sih? bener. Gua tuh kayak di PHP-in kata gua, walaupun nama laki ya. Iya. Makanya gitu ya. Iya, apalagi sama cewek kan. Kalau sama cewek sih alhamdulillah sih. Ya. Nyari aman tuh. Nyari aman tuh harus beneran. Nyari aman tuh harus, ya kan? Nah udah habis dari situ, kenapa Korwil gue juga yakin sama gue karena gue itu diajajiin malam Selasa karena kan setiap briefing itu kan malam Selasa kalau enggak malam Sabtu. Iya. Briefing pusat atau briefing korlap juga adanya di situ. Gue dijanjiin malam Selasa sama Korwil gue. Gue bilang, Wil gimana? Jadi enggak. Itu gue WA-in dari sore sampai jam 8 malam. Baru jam setengah 9 Korwil gue bales, nggak jadi. Nah malam Sabtunya baru gue dibawa ke pusat. Terus Korwil gue bilang, kenapa lo getol banget? Gue bilang, nggak tahu, gue pengen aja gitu. Gue pengen. Nggak tahu kenapa. Iya, bawaannya gue tuh pengen. Ini dari gue sendiri ya, bukan dari lu. Gitu. Iya. Nah, baru dah gue di situ Mas Korla. 2017 awal tanggal 6 bulan April 2017. Masih hafal itu. Pas pertama kali main di Stadion Patriot Persija. Oh iya. Pertama kalinya. Survei kan udah pasti kalau stadion baru itu survei dulu. Ngelihat sela-sela atau apapun itu, terus pintu berapa aja yang dibuka nantinya. Mapping lah ya. Ya, semuanya itu dilihat di situ. Nah, itu tanggal 3 April, mulai tanggal 6 mainnya. Nah, H-1 Polda ke Polresnya Bekasi baru tanggal 6-nya main guys. Liga mulai baru. Panjang juga lu. Iya. Lumayan tuh. Coba lu Mes. Iya. Ya, gue Awalnya sih gimana? awal waktu di wilayah ada mubes wilayah, dia Korwil butuh korlap karena kan sepeninggalan almarhum abang gue udah kagak lagi tuh korlap. Nah dalam hati gue udah ayo gantiin abang pasti bisa jadi korlap. Nah, Mantap. penerus almarhum abang. Nah di situ langsung ngusulin ke Korwil dan disupport sama teman-teman almarhum abang. Ya udah sampai sekarang itu waktu ngajuin tahun 2018 sebelum Persija juara setelah Piala Presiden lawan Bali. Ya. Ya. Di situ Baru baru udah setahun ya? beda setahun. Iya, beda setahun ya. Di situ baru diajak sama senior. Sebelum itu kan ada Caom tuh barengan Bang Mame. Benar. Diajak sama dia ke Sekut buat perkenalan. Nah pas perkenalan pada kaget sama waka sama BPH-nya. Kaget karena muka mirip sama almarhum abang, kagak beda jauh. Oh emang mirip banget. Mirip banget. Mirip banget makanya disaut-sautin Ismet gitu. Perkenalan 2018 sampai sekarang. Mana nih? Nah di situ kagak ada mau ngaji di korlap, kagak mau. Oh iya. Langsung munjuk tangannya, Wil, aneh siapa Wil jadi korlap Wil? Udah lah ya. Udah gitu, daripada tunjuk-tunjuk yang kagak benar ya kan? Iya, daripada nggak jadi Mati jadi sendiri kan. dah. Sampai sekarang jadi korlap. Ini dari kemauan dari hati. Kemauan hati. Daripada lu tunjuk tapi kerja lu nggak benar. Iya, daripada Banyak bikin tuh kan. malu jadi Banyak korlap. Iya, kayak gitu ditunjuk tapi nggak benar kerjanya. Benar. Jadi Kayak- sejarah jelek ya. Dia jelek banget jadi korlap. Terus dari lu berdua nih motivasi lu jadi korlap apa? Sebenarnya kalau motivasi sih gua itu dulu kan pasti di korlap itu sebelum masuk pas perkenalan di korlap itu kan ada visi misi ditanyain. Visi misi lu apaan sih di korlap gitu kan? Pasti kan kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau gue sih karena emang gue satu orang yang suka organisasi dari di rumah lah ataupun di organisasi sosial yang lain itu gue suka, makanya pas gue dengar sini sebenarnya organisasi gitu kan. Nah itu gue suka, langsung kata gue yaudahlah, motivasi gue itu yaitu gue karena gue suka organisasi makanya gue ngikutin, apalagi satu hobi gue nonton Persija juga, jadi gue barengin gitu kan, jadi pas gitu kan, gue nonton gue ngajakin Persija karena gue suka Persija, itu motivasi gue.
Tapi kalau gue denger lu ini namanya bagian main apa? Ada bagian-bagiannya ya? Oh iya, Iya. nah, di Korlap itu ada beberapa divisi. Oh, ya maksudnya kalau divisi lu kan pemain itu maksudnya gimana sih? Kan kali temen-temen nih nggak ada yang nggak ada yang tahu apa ada yang tahu? Oh, kalau gua sekarang baru ngejabat jadi kepala divisi pemain kan, Pak. Itu mulai tahun kemarin, tahun ini ya? Tahun ini ya? Kemarin. Oh, tahun kemarin. Tahun gua mulai kemarin. itu karena emang yang sebelumnya dinaikin jadi bendahara gitu. Nah, itu kepala divisi pemain itu sebenarnya ngejagain pemain nih pas keluar dan masuk stadion. Gitu. Pas lu biasanya kan lu ngeliat nih kalau pemain kalau di GBK kan kelihatan banget gitu kan. Iya. Pasti kan takutnya ada yang melonong masuk, loncat gitu kan, steward yang nggak ada, itu ada gue di depan. Oh, Ada berarti gue pasti di sampingnya. yang dari turun bis juga. Nah, Iya. itu gua ada. Itu gua ada pas mau pulang gua ada, pas dia mau jalan dari keluar dari stadion itu gua pasti ada. Ring 1, ring 2 itu gua yang ngikutin. Itu tugasnya divisi pemain. Jadi ngelindungin, mengamankan Menjaga. dan menjaga pemain. Gitu. Itulah divisi pemain. Kalau lu Matt nih Matt, Iya. apa ya? Motivasi gue sih sama sih ya, organisasi sama hobi jadi satu, Iya. susah Ungkapin kata-kata lah ya kan. Kata ya. Emang lu capek gak nih? Denger, maksudnya kayak lu capek ngomong gak nih? Biar maksudnya kayak dia Maksud gua di sini ada kan gitu-gitu ya kan? Iya. Aduh belum ada lagi nih. Kali ya buat teman-teman nih UMKM dari Jakarta Timur, Cipinang, apa Pasar Rebo mau masuk mau ngirim-ngirim silakan terbuka. Hah? Aduh. Nanti gua taro ini atau enggak DM aja deh, DM akun ini biar lu bisa tahu caranya gimana. Ya, Jack. Jack, minum Jack. Ya, makasih. Gue mana Jack sama Manda? Kembang ya. Ya, Asik banget. Ini boleh langsung nih. boleh. Boleh ya. Kayak minum ya, minum. Ya, butuh inspirasi banget ya. Butuh kopi ya. Rokok boleh kali ya? Hah? Ngerokok langsung boleh. Wah, Boleh. Boleh. Buat temenin. Masa kopi nggak ngerokok sih? iya. Buat temenin nih, gua temenin. Mantep nih. Biar gak ketahuan. Gua kegedean soalnya. Orang kiri cek kan? Aja di gitu-gitu. Kayak lagi nongkrong aja. Capek. Capek. Lanjut, Med. Tadi kan belum kelar. Apa udah selesai apa gimana motivasi? Kalau belum berarti kan kayak Mame kan dia ada divisi atau kalau Ya, divisi- dia juga ada. gua sih ada di divisi Jackmania, Oh, bertentangan dengan seluruh anggota. Itu boleh lu jelasin ke temen-temen nih apa sih maksudnya tugas lu di sana? Tugas gua di divisi Jackmania buat ngejagain anggota-anggota yang nakal-nakal. Contohnya yang lempar-lemparan tiket, yang gak punya tiket mau masuk, antrian mau panjang, ada keributan lah, lemparan benda-benda ke lapangan. Itu tugas gua di divisi Jackmania. Manjat-manjat juga dong. Iya, Iya. semuanya pokoknya yang bertentangan dengan anggota Itu biasanya sih gua ngeliat tuh di Jackmania. mana pokoknya bukan di satu tribun doang sih, satu pintu. Satu Di pintu semua itu ada yang loncat dari. Bener, jadi kan nggak sesuai kayak nggak sesuai tiketnya tiket dia. dia mau memaksa mau di utara nih, padahal tiket dia timur, masuk utara, tetap gua alihin ke timur lagi. Karena kan di utara kan khusus yang punya tiket utara. Kalau misalnya timur makin banyak di utara. Iya. Gua mau nanya nih, buat lu nih. Kan lu kan tadi bagian yang menjaga Jackmania tuh. Ya,
Lu ada pesan gak sih buat temen-temen yang sering berkata pindah-pindah tribun atau sering Pasti kan nggak rusuh? mungkin nggak ada yang nonton. Pasti kan lu nggak punya apa, pasti lu punya keluh kesah dong. Kayak ibarat lu ngedumel mulu dalam hati lu. Aduh gua capek banget. pasti itu mah pasti ada itu. Itu Pendem-pendem dari hati dalam Iya. hati bisa lu sampein di sini, maksudnya lu sampein pesan apa sih? Ya, pesan buat anggota Jackmania di seluruh anggota di Indonesia ya kan. Ya, Kalau mau nonton harus sesuai tiket. Tuh, ngomongnya udah agak- Tiket tuh utara, tapi tiket tuh timur, tapi mau masuk di utara itu nggak boleh. nah, Jangan ngelawan ngelawan apa namanya? Lawan korlap ya kan? Nah, jangan melawan pengurus. Jangan ngelawan pengurus. Sebenarnya Bung dulu itu slogannya Bung, bukan slogan sih, Bukan slogan. peraturannya Bung. Karena dulu itu yang punya ID card itu dia nggak boleh dilawan. Nggak boleh lawan. Dari Sama Bung aja jabat 2000 pengurus berapa? 2017. Itu enggak dari sebelumnya dia ngejabat itu memang dari dulu. Jadi kalau Ya. lu udah pakai ID card itu bukan sembarang orang, tapi itu pengurus ya kan. Pasti. Itu lu nggak boleh ngelawan, siapapun itu udah pasti bakalan dilawan Lawan. balik sama Bung. Itu bukan Bung doang, karena emang semua pengurus udah pasti bakalan Adik turun kan. tangan. Kalau misalnya ada yang Yang ngaco-ngaco. ngaco-ngaco, yang yang pakai susah ID card dia dibilangin. ngaco-ngacoin gitu sama dia gitu. Nah, tuh. ngomong udah dari hati lu, Met. Dari Iya. hati. Lo tadi kayak jangan. Tuh, dengerin tuh, lu jangan sering pindah-pindah tribun atau apa. Jangan anarkis lah. Nah, itu. Lu mabuk boleh ya kan, tapi ingat aturannya. Nah, itu. Nah, gue pengen tanya kalau Korwil kan punya slogan Korwil jangan Jangan dilawan. dilawan ya. Ya. Kalau Korlap, Korlap jangan ngaco-ngaco nih apa? Jangan ngaco-ngaco itu sebenarnya dari ini ya. Artinya, kan? Dari zamannya ini kabitnya itu siapa? Abah ya? Baram. Apa Kabitnya- Bang Jess? Bukan Bang Jess, sebelum bawahnya Abah itu Om Luk. Om Luk. Oh iya Om Luk kayaknya. Kalau nggak salah sih ya. Kalau nggak Abaram, kalau nggak Om Luk, soalnya dulu tuh banyak yang ngaco-ngaco anak di Jack ya kan, di Lebak Bulus. Rojali. Banyak rojali, banyak yang ribut lah di jalan Iya. pas pulang ataupun berangkat nggak nyampe Berangkat. stadion, walaupun di Jakarta juga itu banyak. Jadi makanya sebenarnya jangan ngaco-ngaco itu, lu jangan ngaco-ngaco sama Korlap gitu, jangan ngaco-ngaco. Makanya dibikinlah dulu kan sering banyak yang lawan, tapi masih kita lawan juga walaupun kita cuma sedikit gitu. Korlap itu sedikit Masih gitu, ngelawan. masih tetap ngelawan. Makanya kalau misalnya dia masih ngaco-ngaco, tetap kita lawan yang ngaco-ngaco itu. Makanya dibikinlah slogan jangan ngaco-ngaco. Sama slogan satu lagi ya, apa? Aku lupa tadi. Datang paling awal. Datang paling awal, pulang paling akhir. Itu emang bener ya, maksudnya lu dari sepi jadi dari belum ada orang sampai rame itu bener. Benar. 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 Berarti berapa menit atau berapa jam sebelum match? Iya, itu Dua perkiraan jam. berapa? 2 jam sih. 2 jam. Ah, 2 jam, 2 jam sebelum match itu. Itu udah pasti baliknya itu udah pasti harus sepi dulu stadion kan. Ya, bisa-bisa misalnya kalau misalnya main jam 7, kita balik jam 12 malam. Nyampe rumah jam 1. Sampai rumah jam 1, setengah 2. lagi. Nah, itu Iya. apalagi mainnya minggu ya kan? Wah, itu udah parah banget. Parah. Itu, Paginya harus bangun kan? wah itu capek banget sih itu. Tapi terbayar sih kalau emang Persija menang. Benar. Sebenarnya kalau di Korlap sendiri dibilang capek sih selama ini gue belum ngerasain capek bangetnya ya. Tapi capek sih masih pasti capek. Capek kan? ada. Pasti capek, ada, semua orang pasti capek gitu. Tapi capek bangetnya itu untuk lelah, untuk berhenti itu nggak ada. Karena dari dulu gue tuh pas di Korlap mikirnya gue di Korlap karena gue suka Persija. Gue ngelindungin Persija gitu, biar aman, main enak, main tentram gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Itu makanya nggak ada gue ngerasa capek banget, gue pengen udahan jadi Korlap, itu nggak ada rasanya, alhamdulillah sampai sekarang ini ya. Tapi selama lu jadi Korlap nih, apa sih kalau kesah atau suka duka lu? Mungkin dari Ismet dulu kali. Ya kalau kesannya masih ninggalin waktu, keluarga, tenaga, banyak dah.
Gak bisa sampai disebutin oleh kata-kata sih ya. Iya asli. Ya kalau waktu kan waktu sama keluarga kita misalnya di Persija main, seharusnya libur buat keluarga ini ke Persija. Hari biasa buat kerja jadi buat ke Persija. Jadi all out ke Kalau ke Persija. Jadi waktu di luar ditinggalin dulu lah. Itu kan duka ya. Ya. Suka lu apa sih selama jadi korlap? Sukanya ketemu sama teman-teman dari wilayah-wilayah lain ya kan, bisa satu saling kenal, silaturahmi, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Berarti Persija menyatukan kita semua. Benar, Nah. benar. Bisa menyatukan. Pasti. ada itu. karena kan kita bikin slogan tuh pasti ada Ada maknanya. Makna dan arti. Apalagi kalau kita pergi keluar kota, iya betul ya kan, kenal sama supporter Luar tuan rumahnya. rumahnya gimana perjalanan selama keluar kota ada ceritanya, kagak cuma-cuma nggak cuma away ya, jadi kalau ada misalnya- liburan gitu. ada hiburannya Ada hiburannya, ada Udah rintangan. gitu. Ada rintangan. Apa sih keluar kota liburan nonton Persija? Iya. Keluar kota cuma bisa kalau ada Persija doang. Itu benar. Kalau kagak ada bola kita nggak bisa kemana-mana. Diem doang ya. Diem doang di kampung gitu doang kayak. Tapi kalau misalkan lu lagi jalan-jalan nih, nggak lagi away gitu kan, pasti Beda. ada dong, Iya. beda. Tapi ada maksudnya kayak, mampir aja lah ke tempat gue sekalian ketemu benar. kerabat di luar. Iya, gitu. gara-gara bola itu. Gara-gara bola itu. Benar. Makanya kalau orang tua dulu, kok ayah atau bunda temennya di mana-mana sih. Jadi kejawab sekarang karena teman ayah. iya, kok jauh sih gitu, kok bisa ketemu sih. Oh ini kejawab nih pas kita gede. Oh begini. Ada ceritanya, ketemunya. ya kan? Ada ceritanya. Kalau Mame Kalau gua keluh kesahnya sih sebenarnya banyak keluhnya, banyak juga kesahnya karena kan di setiap waktu, di setiap jam dan setiap bulan itu udah pasti ada kejadian yang memang buat pembelajaran satu kan. Kedua keluh kesah gua itu gua hampir udah 3 kali dikeluarin dari kerjaan. Sama. 3 kali dikeluarin sampai kerjaan, udah hampir pengen dikeluarin dari sekolah. Soalnya kan gue masuk korlap itu, gue masih sekolah Kelas 3 kelas 2 kelas 2 SMK. SMK. Iya, kelas 2 SMK gue masuk korlap. Mau dikeluarin. Kan dulu di korlap itu, bukan dulu sih, sampai sekarang juga masih ada. Di korlap itu pas baru itu udah harus away 3 kali keluar kota berturut-turut, nggak boleh putus kan. Jadi gue pernah ke Solo, ke Bali, terakhir gue ke Malang nih, ya kan. Udah ke Malang itu gue udah terakhir kalinya, baru gue pengen habis itu kan outing kalau udah selesai. Nah itu gue udah mau dikeluarin dari sekolah. Terus gue bilang karena di sekolah gue punya peraturan, katanya kalau mau izin itu harus tanda tangan gitu kan. Gue udah tanda tangan semua tapi tetap aja mau dikeluarin. Datang dah orang tua gue. Sialan lu ya. Gua kira lu tanda tangan palsu gitu. Enggak, itu beneran. Jadi kepala sekolah gua ada, wali kelas gua ada, wakil kesiswaan gua ada, wakil kurikulum gua ada. Itu 4, semuanya ada tanda tangan, tapi tetap dia ngeyel. Bahwasanya dia pengen menang gitu. Iya. Terus gua dari situ pulang hari Minggu, Senin gua masuk sekolah, gua suruh pulang manggil orang tua. Dari orang tua datang, pas dari situ gua di rumah diomelin sama orang tua gua sampai dia bilang, udah kamu mendingan ngurus diri sendiri aja. Sampai segitunya gua sebenarnya nggak sampai segitunya gua gara-gara bola ya, itu kesahnya kan, keluhnya kan, karena sampai gua dibilang udah bikin kakak sendiri aja. Sumpah demi Allah. Coba jadi kakak. Gila kan? Lah, lu bayang itu nggak ada. Kalau kata gue mungkin hanya segelintir orang yang digituin sama orang tuanya mungkin kan, karena emang udah capek banget. Soalnya emang banyak banget dah kisah gue yang bikin orang tua gue itu capek gitu buat tur ini gitu sampai beberapa hari. Tapi kan gue berminggu-minggu sampai gue nginep-nginep, pulang gue cuman sendiri, nggak ngikut rombongan. Itu pernah gue itu kayak gitu. Makanya orang tua gue sampai ngomong kayak gitu, sampai sekarang sih kerasa banget gitu. Anjir, nyesel ada Pasti. tapi itu gue jadi pembelajaran gitu Ya, kan. namanya sama di belakang. Nah itu kalau di depan pendaftaran kan, ya kan? Iya, Terus sekolah ya. pendaftaran namanya. Daftar sekolah. Makanya kata gue, kayaknya itu orang
yang kayak gue tuh kayaknya cuman dikit gitu, sampai segitunya kan. Nah itu Bikin kakak sendiri. itu parah banget kalau bagi gue sih. Nah kalau kesahnya itu, bahagianya itu di korlap itu banyak sebenarnya. Satu, nggak ada ditemukan di tempat lain, yaitu kekeluargaannya. Wah, kekeluargaannya itu kental banget, nggak mungkin nggak, karena dari zamannya korlap dibuat sampai sekarang ini kita masih silaturahmi sama senior, ya kan? Dulu namanya bukan korlap ya. Nah, dulu namanya sebelum Keamanan. 2004 itu namanya keamanan. Dari keamanan itu kita tetap menjaga silaturahmi sampai sekarang ini. Sampai yang namanya korlap. Ya. Nah, kekeluarganya itu nggak ada di mana-mana kecuali di korlap kalau gua ngerasa, karena memang itu berasa banget. Orang juga bilang banyak yang kita nggak bisa kayak korlap kekeluargaannya. Itu sih, itu paling dalam banget bagi gua. Kalau dibilang, kalau kata korlap itu keluarga kedua kita itu adalah ya di korlap. Di organisasi korlap, keluarga kedua kita. Mereka orang udah kayak saudara, udah kayak orang tua, ya kan? Lebih segalanya lah dalam hal yang ibaratnya yang ada di keluarga kita sendiri. Nah, bisa. Soalnya kita dapat ilmu, dapat pembelajaran juga, terus dapat yang namanya gimana sih zaman dulunya mereka gitu kan, anak didik zaman dulu gimana sih, itu dapat dari dia orang. Pengalamannya. Nah, itu berharga banget sih bagi gua. Iya banyak. Parah. Gue juga mau tanya nih, kalau misalkan lagi away nih, lu lagi away gitu, lu tetap bertugas nggak jadi korlap? Kan maksudnya kayak di luar sana kan? Apa enggak, maksudnya mana gini loh, kayak apa lu cuman di Jakarta doang nih atau di laga-laga home Persija? Misalkan nih lu lagi away, lu tetap bertugas nggak jadi korlap? Kalau itu kita masih tetap bertugas, tapi mengamankan anggota kita sendiri yang jalan ke UAI gitu. Oh berarti kayak korwil lu nih kayak Cipinang nih kan jalan, lu tetap jadi sebenarnya sih bukan korwil gua doang, bukan ngamanin anggota gua doang, tapi semua anggota yang datang ke UAI tersebut gitu kan. Misalnya nih tribun untuk Jackmania, nah itu gua jaga di situ. Ibaratnya lu apa sih kalau kayak ayam kan? Nah iya, lu gimana sih? Lu harusnya begini nih, masuknya yang ini. Soalnya kan nggak mungkin orang kebanyakan tahu gitu kan, apalagi bisa panpel itu kan bukan dari Jackmania sendiri gitu. Pasti kan pintunya pindah. Oh nih Jackmania yang itu di sini nih, ya kan tahun lalu di sini, ini pindah ke sebelahnya, atau ke sebelah muternya lagi. Pindah ke belakang bareng. Iya itu bisa, atau sebelahnya. Jadi kita yang ngarahin gitu, pas away gitu petugasnya. Sebenarnya sih bukan pas di stadion doang, di jalan. Nah, di jalan terus di dalam stadion juga. Di jalan itu kayak seperti kita yang mantau terus kita ngeliat pergerakan. Kalau misalnya di jalan ada yang sebelum sesudahnya yang udah lewat dikasih tahu nih nanti di sini ada kayak gini nih gitu. Itu tugas kita dulu nih, kita harusnya ngapain gitu. Nah yang kayak di tol itu kita duluan yang tahu sebenarnya, tapi kan makanya kita kebanyakan nahan, udah jangan ntar aja kalau masalah banyak gitu baru turun. Itu kita yang nahan, nunggu arahan dari kita semua. Karena kalau nggak kita yang ini kebanyakan kan anggota banyak yang nyolot gitu kan, nggak ngikutin kita nggak ngikutin yang lain. Pas kita turun, alhamdulillah gitu, ngikut baru. Cerita ngejengkelin lu ada nggak nih? Dari korlap? Kan selama lu jadi korlap gitu, ada nggak yang ngejengkelin atau pertandingan yang ibaratnya yang lu sulit lu lupain lah dalam lu menjaga nih? Ada sebenarnya ada. Kalau di zaman gua masih banyak maraknya Rojali ya. Karena emang masih ada 2017. Masih banyak. Masih banyak. Iya benar. Masih banyak. Gua itu dulu kalau di Patriot di utara kebanyakan. Dari utara. Kayak orang-orang ini musiman gitu. Iya, bisa. Yang nggak punya tiket masuk gitu kan. Itu banyak. Sebenarnya dulu tuh ada ceritanya gua itu kan masih baru jatuhnya kan, gua ya sedikit lah, jadi sedikit lah gitu kan pengalaman, tapi gua tahu harusnya bagaimana gitu kan, karena emang udah harus dikasih tahu duluan nih begini. Nah di situ ada jebolan di utara jatuhnya, di Patriot juga. Di situ gua
Jadi pas dari utara ada yang setengahnya dari masa itu lari ke selatan. Jadi dibagi dua nih korlap. Awalnya udah di utara semua dibagi dua. Udah dibagi dua malah ternyata yang dari selatan balik lagi. Utara. Gitu balik lagi ke utara. Jadi main kepentingan gitu. Iya, jadi main kepentingan. Itu awalnya gua berdua terus jadi sendiri karena dia ngamanin pintu lain. Itu gua tahan sendiri pintu. Itu sampai sini gua nih kayak geser lah. Pernah gesernya sakit gini kan. Terus kalau kata korwil gua udah main urut. Nah, nanti malah lebih parah. Gua pulangnya gua urut. Itu gua nahan mungkin enggak ratusan kali, kayak ribuan orang. Itu banyak banget bener. Masih banyak banget itu Rojali 2017 itu. Kalau lu men? Ya, kalau gue sih pas pertandingan Persib sih Wah, parah sih. parah itu, susah dilupain. Bagi kemarin. Apalagi yang kemarin Itu tahun lalu ya? tahun lalu. Kenapa itu men? Susah diatur loh waktu lawan Persib mah, animo tinggi, Ini antusiasnya. Yang mau nonton Parah, juga mau nonton maksudnya yang ini. tadinya enggak ini Yang jadi biasa nonton semua. tandingnya waktu match doang ya kan. Iya. Gede doang. Parah. Gede doang gitu. Tiba-tiba datang nih. Bener-bener. Ajak injek aja. Ngajak ini, rusuh. ngajak itu, aja Iya. pengen dong gitu, Iya. pengen nonton ini sama Parah. ini dong gitu. Dan laga biasa. Lagi biasa sepi ya kan, misalnya Korwil. Dan lawan yang match gede baru Dia pada bener ramai. mau dari gorong-gorong dan mana ke? Dari mana aja kan. Parah. Capek banget. Orang sampai ada yang lobby Korwil sebulan sebelum. Ada, sampai ada transfer Tadinya duluan musuhan. mutiknya. Ya. Bisa sampai sedekat itu. Apa ada yang mau martabak? Wah, sampai ada Bulu-bulu global. Bulu-bulu. Ngelobinya tuh Sebelum pinter tuh Parah. miliknya. Lu digiring miliknya. ya. Wil mau martabak Wil. Dan mau ini Mil. Parah. Bil mau dibawain apa nih? Gue mau sekalian ke situ. Iya, ya. itu ada aja. ada aja. Biar lancar gitu kan. Biar Itu lancar. jadi lebaran dadakan. Bawain ini Bawain tuh, ini ya. itu jadinya. Itu. Kacau sih kacau. Kalau di Korlap, nih, gue juga pengen nanya. Kan selama ini kan gue ketemu lu gitu kan nggak pernah nanya-nanya nih. Kayak lu juga kalau di Korlap nih ya, kayak kadang orang kayak ngeliatnya kayak enak lu jadi Korlap lu gitu. Nah, ada nggak nih syaratnya atau yang sulit gitu kayak orang tahu kan kayak udah lu ini aja ya lu ini jadi Korlap gitu, ajuin sono gitu. Syaratnya tuh gimana? Kan kayak yang enak gitu apa sih kalau itu gue jadi belibet nih. Kali kan temen-temen nih belum ada yang tahu ibaratnya kan apa lu tadi lu Kayak gak seenak yang lu omongin iya, gitu loh. ada persyaratannya gak sih? Kan tadi kan lu bilang kan ada 3 kali W ya berturut-turut. Nah mungkin ada lagi yang belum lu jelasin. Oh, kalau itu sih kalau di zaman gua ya, mungkin sampai sekarang juga sih ya. Itu nggak ada sebenarnya syarat pas mau masuk ya, pas mau masuk Korlap itu syaratnya sebenarnya nggak ada. Iya. Karena keinginan kalau misalnya lebih bagus keinginan diri sendiri gitu kan, biar misalnya lancar lah dia buat lama di Korlap gitu. Oh ini maksudnya biar nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Berhenti tengah jalan. Paksaan kan baru perkenalan Udah cabut. Itu banyak banget kayak itu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ngapain. Sama-sama belajar lah. Nah terus anggota Korlap sekarang berapa nih? Dulu kayak banyak gak sih sampai ada perempuan gitu kalau nggak salah. Oh benar-benar. Kalau gitu kan gue lihat gue juga pernah kan waktu itu kan Emang ada Ada. ada waktu itu Bagian ada medis. jadi waktu itu kan Iya. Bunda Temi ngadain 1 tribun 1 Jack Angel. Iya. Gue pernah ngikut kan. Nah itu masih ada Korlap perempuan. Waktu itu, iya. gue nggak tahu itu tahun berapa, pokoknya gue ikut yang pertama kali ada 1 tribun 1 Jack Angel. Sebenarnya 2017 ya? Dari 2018. oh enggak, sebenarnya kalau dari Korlap cewek itu dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada beberapa lah gitu kan. Udah lumayan banyak juga. Kalau di zamannya gua 2017 itu ada dari Tangerang dia ada. Itu dia kalau perempuan udah pasti Medis. langsungnya masuk ke medis gitu. Masuk ke medis dan di zamannya si Ismet pun juga ada 2018 Dari Tegal. dari Jauh banget, buset. Jadi Nah, kan- dia itu nugas gitu ketika kita away keluar kota atau emang lagi di sini dia? Kayak datang? ibaratnya kan ada banyak misalkan sekarang nih ada biro nih yang biro-biro di luar kan ada iya. yang di rantaunya juga apa dia ngerantau di sini Ngerantau, apa dia iya. dari jauh-jauh nih Hamin 1 sebelum pertandingan dia ke Jakarta. Rantau udah sih.
Sebenarnya kalau dari Tegal itu dia ngerantau, tapi memang KTP-nya itu Tegal. Jadi masuknya kode Tegal. Iya, dia kerjanya di Jakarta, memang udah lama di Jakarta, tapi KTP-nya doang di Tegal. Karena kan dari dulu kebanyakan kan kita harus dari KTP kan, karena pas di situ Tegal naik jadi korwil, baru dah dia masuk ke Tegal. Oh, kira datang jauh-jauh nih. Enggak, ini capek banget. Jalan Kan gua nanya. Udah gitu kan di sini kerja sosial jadi nggak mungkin lu ini kan. Iya. Udah gitu di Korlap ada berapa divisi? Maksudnya orang biar tahu. Jadi kayak nggak ini doang Korlap doang gitu. Ya semuanya tuh pasti ada. Gila ya. Sponsor AC. Boleh masuk. Kali ada sponsor kan ya? Bisa kan? Bener mah bisa. Berapa deh nih aslinya? Nah, itu dia. Rumah nih. Aduh. Ada berapa divisi di Korlap? Divisi ada Ya. 4. Iya. Ada divisi Ada apa aja? Jackmania, divisi pemain, divisi medis, sama divisi tamu. Divisi tamu tuh misalnya kayak apa? Kan Ada- gua belum tahu nih kalau divisi tamu. Divisi tamu itu misal kita home, terus ada seperti away, misal Arema nih, dia datang, ada berapa anggota yang datang, dia ngabarin ke divisi. Oh, iya. Jadi tetap terkoordinir sama Korlap ya gitu. Iya, benar. Dan jadi misalnya kalau dia nggak ditampung sama korwil lain, misalnya kalau Arema kan banyak kan ada yang nampung nih korwil gitu kan, banyak banyak kenal kan kalau Arema mah. Iya. Nah, jadi yang koordinasi langsung ke pusat itu diarahin ke Korwil. enggak yang Korlap, yang dia koordinasi langsung ke pusat itu diarahin langsung ke Korlap divisi tamu. Jadi dia nemenin dari dia nyampe, misalnya dia nyampe malam nih jam 1. Dia Jam 1 malam temenin. itu ditemenin. Dari jam 1 malam sampai pertandingan selesai. pertandingan selesai Lucu sampai ya. nah itu dia Sampai pulang. Sampai sampai pulang. pulangnya Nah, di lu tamu. kalau apa namanya match weekday lu terus lagi kerja Nah, gimana? itu Itu jadi pertanyaan gak sih? sebenarnya orang banyak yang bilang itu gimana gitu ya kan, Iya. gitu kan gimana kan. Itu gimana? Sebenarnya kalau gua ya, karena gua nggak pernah di divisi tamu, tapi gua tahu kayak gimana gitu kan. Kalau setahu gua itu, jadi misalnya di Korlap itu kan ada yang kayak si Ismet jadi ojol gitu Iya. kan, ada yang ojol atau enggak ada yang liburnya hari biasa pas banget besoknya match gitu kan. Iya. Jadi gantian nih, lu temenin, tapi tetap kita harus diawasi oleh Balik isi. adiknya gitu. Kayak adiknya siapa Ya. gitu. Nanti kita harus koordinasi juga ke dia, tetap harus. Itu makanya kita ganti-gantian. Gantian, gitu. kagak satu orang itu doang. Enggak tetap itu doang, enggak ganti-gantian tetap. Karena kita kan enggak terpacu juga. Lu Korlap, lu bantu. Gitu. Oh. Udah balik lagi nih. Kalau Berapa soal orang? kan kita dari timur nih, lu dari timur. Iya. Kalau boleh tahu Korlap dari Korda Timur tuh ada berapa sih Oke kayak total deh atau enggak? totalnya? Korlap. Yang kalau saat ini ya? Kalau untuk site ini sih sebenarnya sekarang masih dikit. Kalau misalnya Koril kali kan nonton kan, Nah, kali nih. Koril Timur, Udah masuk atau kan. enggak Pak Korda gitu kan. Ada timur. Iya, nggak ada cap Korlap lagi, Insta. Insta, pokoknya cap, dengerin nih dikit aja. Iya, benar, Ya kan? Dimasukkan. Sebenarnya banyak nih kalau Iya. Langsung jadi highlight ya buat karir lo. sebenarnya kalau buat Timur nih banyak nih ya kan. Satu dah nih ya kan dari Pak Korda dulu nih. Tolonglah ya kan, Bantu bantu lah. kita gitu kan, masukin aja lah. Sebenarnya di Korlap itu nggak ada paksaan sih memang kan, nggak ada paksaan, kemauan dari diri sendiri. Tapi kalau memang ada anggota dari Korwil Timur itu bisa kita bantu gitu kan buat Ya, masuk, benar. buat pembelajaran. Kalau memang lu sungkan dengan yang ini dengan yang itu, ada gua, ada Ismet, Ya. atau ada yang lain gitu yang udah yang masih ada di Korlap gitu kan. Maksud gua, lu coba masukin Korlap gitu ya, Will. Kalau Will, nonton nih Will ya. Betul. Unek-unek itu Will. Ini dari hati Wil. Dari hati loh Wil. Capek Will. Soalnya ini dari timur tuh kayaknya minoritas banget. Yang punya banyak banget tuh. Iya, cakung nggak ada. Cakung terakhir lama banget nih zamanannya dia nih. Oh, kan, dibuka kan. Otista juga nggak ada itu. Gak ada, gak ada. Semua ini ditarik Semua cewek-cewek. timur kagak ada Korlap ya kan. Berarti itu timur berapa orang? Nah, sebenarnya di timur tuh sekarang udah sisa 4 orang. 4 orang doang. Ya kan? Sisa 4 Sedangkan orang di sekarang. timur ada berapa korwil?
ada setahu gua ada 21 apa 20 ya? 19. Ada 19 korwil setahu gua. Dan Setengahnya. itu nggak ada setengahnya, ada ya. seperempatnya nggak ada. Gila. Nggak ada setengahnya. Iya. Terus lu harus ngamanin orang-orang gitu ya kan. Lu bayangin kalau misalnya Ada di Korlap berpikir cara kerjanya itu ngamanin di setiap wilayah di timur doang gitu. Gua 4 orang lawan Bagi lu semua 19 korwil. Mati gua. Gak tahu gua harus kayak gimana aja beneran. dah. Ini sembako ya, injek-injek. Beneran dah. Makanya oh ya balik lagi. Jadi gua dari Cipinang, si Ismail Gua dari dari Pasar Pasar Rebo, Rebo. ada 2 lagi dari Cipayung. Cipayung. Namanya si Enjun Sama Sultan. Sama Sultan. Panggilannya si Suker gitu. Jadi sekarang udah sisa 4 orang. Dengar sih gua nggak tahu sih itu benar atau kagak. Amin lah ya. Amin Iya buat nambah banyak yang mau moral, masuk ya. gitu kan, tapi itu benar atau enggak gue nggak tahu karena kan banyak yang nanya nih bagaimana sih caranya, Nah. terus bagaimana ininya bisa langsung tanya langsung kalau misalnya canggung buat ke kabit gua bisa langsung ke gua Konsultasi ya. iya langsung aja nggak apa-apa konsultasi dulu atau enggak gua main dulu ke situ kan bisa silaturahmi kan, ya kan? Iya. Nggak usah Buat canggung. martabak ya. Nggak usah canggung pokoknya. Jadi kalau lu pengen gua welcome kok bener kalau welcome lu banget. pengen Mame sama Ismail friendly kok, tenang aja. kalau lu pengen masuk terus ada pikiran kayak aduh gue bingung gimana gitu, Iya, atau lu dikasih kemana-kemana atau ke korwil lu canggung lu lewat dia bisa aja. langsung Nanti diomongin sama dia. DM aja dulu nih ke atau enggak ke E-Sport ID gitu kan Kan lu gua saranin langsung Tanya ya kan. bisa mungkin dari spotnya langsung bisa ngasih nomor gua atau ke nomornya Ismet bisa. Bisa. Atau enggak ntar kita ngobrol berdua juga Biar bisa kiring. bisa pokoknya bareng-bareng dah. tenang aja ya, lu nggak bakal di Buka. polok kok. Kagak. Enggak ada Ngapain? enggak ada sebenarnya perpeloncoan itu enggak ada di Nggak Korlap, ada. enggak ada sama sekali. Tuh dengerin. Kalau lu memang bener pengen itu ilmu banyak banget. Wah, bukan banyak bukan lagi. buat tentang organisasi doang tapi bukan di Korlap doang gitu ya, tapi di luar Korlap. keluarga, Keluarga. di RT RW bisa atau enggak di sosial lain itu kok kepake banget. Soalnya gue ngerasain banget. Bisa jadi Iya bener, tapi kok, emang orang benar taruna, soalnya ya. waktu gue kayak gue ke acara-acara nih kayak lu kan bini lu kan ada kan. Nah itu tuh gue tuh suka ngeliat dia tuh kumpul sama istri-istrinya Korlap, kadang kan kayak ini misah ya kayak gue punya temen kok ada di sana. Tapi lu malah maksudnya ini ya ngumpul sama itu. Nah lu jalan-jalan pun maksudnya kayak biasa masih aja loh kayak lu punya saudara, lu jalan-jalan gathering keluarga lah. Nah itu gue ngeliatnya emang kayak gitu. Udah bukan ibaratnya bukan temen, oh ini bukan temen gue, ini bukan keluarga. Bener ke keluarga. Bener keluarga. Soalnya itu gue berasa banget. Jadi kalau misalnya gue dulu itu pas masih zamanannya ini musil buat naik ini ketum ya. Iya. Itu gue mubes. Itu gue jalan ke Curug Tangerang, Korwil Curug Tangerang. Balik jam 12 malam, jam setengah 1 lah, jam 1. Itu gua kecelakaan. Nah, itu yang bantu gua, itu dari gua kecelakaan di Ciledug kebetulan. Itu yang bantu gua nggak kenal sama sekali orangnya. Tapi dia alhamdulillah dia tahu gua, dia kenal gua, oh ini Korlap nih. Jadi gua dibantu sama dia, itu untungnya tuh. Nah, itu untungnya kita punya banyak teman. Terus bisa jadi keluarga juga bisa main ke sana sini. Kita ada channelnya itu. Berkata kita mau kayak misalkan mulai timur ujung kayak Cipayung, Jeracas, lu jadi tinggal ibaratnya bikin SW aja, kan tiba-tiba ada itu benar. Ngopi lah sini gitu. Apalagi kayak gua juga. apalagi kebanyakan orang timur tuh suka banget ke puncak kan. Lu kalau capek ke puncak bisa mampir ke pasar Rebo. Dekat banget. Makan buah di PO tuh. Nah, itu di atas jembatan. Nonton apaan? JPO Pasar Rebo. Bunuh diri. Ah, enggak, apa tuh? Copet ya? Bunuh diri. Aduh, bunuh diri situ. Jangan kaget. Lu kalau Udah berat. Aduh, bunuh diri Pasar Rebo situ. pacarannya di JPO Pasar Rebo. Emang kalau gue asli. pulang nih dari jalan-jalan ke sana, terus pulang emang banyak orang pacaran. Bener banyak banget. Makan buah melon situ. Pakai garam ya? Asli. Makanya layang bareng ikutan. Iya, jadi banyak layang Jadi bareng. banyak. Tiap-tiap Karena ini keenakan layang. nongkrongnya di Pasar Rebo itu. Asli. Jadi ngikut-ngikut semua layang yang banyak kan. Mau Ada ikutan kan? kontainer goyang itu. Geter. Rasa
Pernah nih dia. Pernah nih dia. Bener ngerasain dia berarti. Pengalaman dong. Iya, Pengalaman gitu. hidup. Tapi emang bener. Tapi emang bener. Itu gitu ya. lagi ngomong serius gini. Bentar ya. Geter, Pak. Bukan badan doang, motor lu langsung geter. Motor goyang. Mio getar. Ya bobok. Lagi serius tetap mukanya ke cewek ketawa gara-gara ya gitu. Gila. Parah. Tahu dia ternyata. Sering dia ya. Pengalaman ya kan. Pengalaman sebenarnya. Ikut ya. Mana mau nanya nih, apa namanya? Kalau di event korlap itu dia tuh ini nggak kayak kepake nggak gitu? Kebanyakan kan kalau misalkan event gede konser gitu kan pasti orang-orang mikirnya ada keamanan dari ormas gitu kan. Nah, apa namanya fungsi korlap tuh ada nggak di setiap event Jackmania yang ngadain konser? Apalagi kan sekarang ini kan lagi banyak ulang tahun ya gitu, ngadain konser musik itu tuh gimana tuh? Gimana caranya misalkan mengundang nih, Atau mau buat minta tolong buat jagain nih privat party gua apa gimana wilayah gua, itu gimana sih caranya? Sebenarnya setahu gue itu dari kayaknya baru ada itu mungkin pas kayaknya zamanan gue dah itu pas masih kabit gue itu Bang Aspal dari Tanah Abang. Jadi Korwil ngubungin kabit gue dulu, ngubungin kabit bahwasannya dia punya acara nih, acara di wilayahnya tersebut di Korwil itu ya kan. Dia bilang gue butuh korlap sekian nih bit, jadi gue pengen ngamanin acara gue biar aman gitu kan. Kebanyakan karena kan kenapa begitu ya gua nggak tahu kan, karena mungkin itu anak The Jack karena kita anak orang pusat jadi mungkin dia agak sungkan buat rusuh gitu kan, buat Tahu kayaknya jadi buat kitanya sendiri juga jadi asik juga gitu kan, buat kenal juga gitu. Kita jagain itu kayak misalnya konser musik yang memang mungkin dia privat party atau yang lebih besar kan, umum gitu kan. Ada juga gitu. Karena setahu mungkin Korwil mikirnya kenapa ngundangnya kita, karena Korwil itu tahu nih anak The Jack tuh sungkannya sama korlap gitu. Bukan sama polisi atau ormas atau apalah itu. Kebanyakan gitu. Makanya jadinya ngundangnya korlap buat ngamanin. Berarti caranya itu ada Korwil menghubungi kabit. Iya, ngomongin kabit dulu. Terus ntar kabit sounding langsung ke grup. tapi itu ada ininya nggak, ada bayaran-bayaran Fee-nya atau apa? fee-nya? Sebenarnya sih kalau dulu sempat dipermasalahin gitu kan soal fee kan. Ya kita tuh cuman minta paling seikhlasnya karena kita kan jalan itu kan pakai ongkos gitu kan, pakai Iya. bensin. Pokoknya kalau satu diri kan. jalan. Iya. Gue udah capek tenaga loh. gua udah ya itu paling bensin buat bensin gitu kan, buat bensin buat ngerokok gitu-gitu, makannya. Itu paling itu doang. Kan tergantung Korwilnya juga gitu kan. Gua kira tuh kan, mohon maaf nih, selama ini kan ada fee-nya nih persekian nih buat misalkan buat 5 orang terus atau berapa orang terus buat persekian ini fee-nya segini. Gua kira tuh dipatokin loh. Oh, enggak sih sebenarnya. Kalau dulu tuh kita bilangnya karena dia Korwil, karena di situ juga anak The Jack, ya kan mikirnya anggota gue juga nih, gitu kan. Karena kan kita pengurus pusat, pasti mikirnya walaupun bukan dari wilayah kita sendiri, pasti kita mikirnya itu anggota kita, gitu, anggota kita karena dia anak The Jack, gitu kan. Apalagi ber-KTA itu udah pasti, itu gua sebut itu anggota gua gitu. Gak ada yang namanya bilang Vivi itu nggak ada sih sebenarnya. Kita paling itu buat bensin, ya kan, karena buat jalannya dulu gitu kan. Itu doang sih palingnya. Tapi kalau ini lu pernah gak sih Mak, kayak berdua nih Tokorlap semuanya kayak ngamanin, kan selain tadi kan Korwil ya, pernah ngamanin sub gak sih? Kayak minta misalkan ada sub, minta kan sekarang banyak tuh sub yang udah ngadain. Oh, ngadain, iya. Pernah gak sih sounding ke Korlap buat minta bantuan selama ini? Kalau selama ini sih ada beberapa. tapi beberapa doang, karena yang itu yang Lebih emang dekat ke Korlap sih. itu sub itu emang deket banget nih Korlap. gitu. Oh. biasanya Biasanya. begitu. Soalnya kalau misalnya dia
biasanya sih dia dari subnya ini kepala subnya ngomong ke korwil baru ngomong, sama aja sih, Sama kayak aja. itu semua Jalurnya. jalurnya sama, itu ada porsinya tersendiri gitu. Tapi tetap dari korwil juga Iya. yang harus ngomong, nggak mungkin kepala sub. Tapi bisa kan maksudnya? Bisa. Tuh, Bisa. kali itu kepala sub yang mau minta bantuan ke korlap Bisa, keamanan. No, Bisa, sounding ke bisa, korwil bisa. dulu. Korwil, karena kan pasti setiap sub udah pasti ada korwilnya. Jangan ngelangkahin. Nah, Benar. nggak baik itu, nggak baik. Terus kalau lagi tidur ya. Hidup lagi ntar lagi. Itu selama lu ngejaga atau kayak ngejagain event nih, konser musik itu ada nggak yang rusuh? Wah, Mau jawab? Iya. Ada yang jawab tuh. Ada yang jawab tuh. Yang sampai loncat dari panggung ya lari. ada. Ada yang lebih parah. Itu lebih parah lagi kayaknya tuh. Rusuhnya tuh maksudnya dalamnya hal apa yang kayak gimana gitu loh. Oh, Gangster. Mit, pengalaman lu dulu, Met. Kali Ya, ada. pengalaman gue sih nggak jauh dari minuman alkohol, rusuhnya itu. Makanya kalau kata Romero mah jangan minum, ntar nyusahin. Nah, itu dia. Lu boleh Bener. minum, tapi jaga kondisi atau tempat. Seenggaknya kalau lu tahu lu rusuh nggak usah minum. Iya. Ngeteh aja ngeteh. Bener, kok nggak air putih lah ya Iya, kan. air putih aja. Kalau emang mau pusing ya minum bodrek gitu Nah. kan, biar nggak pusing. Kok kan timok ya. Jangan dilampiasin ke yang lain gitu. Bener, kalau nggak ada salah apa-apa di gesek-gesek. Iya, nyari ribut kan. Gede ributnya aja Sebenarnya kan. sebenarnya kalau di event itu banyak ya, karena kan alkohol itu nggak bisa terkendali kalau buat gituan kan, karena hak tersendiri. Benar. Karena itu duit lu, Yang ya minum itu lu. selalu gitu kan. Tapi lu boleh minum, lu boleh mabok, tapi jangan sampai lu rusuh gitu kan, karena kan yang lu rusuhin itu nggak tahu nih lu ngerusuhin siapa, Apalagi apakah masih itu orangnya anggota. apalagi iya. masih satu korwil, masih satu daerah juga, Atas. malu sama orang yang diundang nantinya gitu kan, ya kan. Satu atau lu gesek bini sendiri. Iya. Enggak kan kalau bahasa gue pribadi itu lu organisasi kan Rumah ya? Rumah itu ibarat rumah itu masih satu atap. Satu atap, benar-benar satu atap satu korwil gitu kan. Soalnya kalau gua sih kebanyakan dari alkohol, Dari kebanyakan alkohol. ya ngamanin tuh dia mulutnya bau minum, udah pasti itu ada. Karena kalau setahu gua kalau misalnya alkohol itu memang sebenarnya bisa dikendalikan, tapi orangnya sendiri Orangnya kan. doang. Biasa sih orang. Orangnya, Orangnya. kebanyakan orangnya. Susah ya? Susah dibilangin. Jangan mabok makanya. Oh, lu dengerin. Sebenarnya boleh minum tapi jangan sampai mabuk. Nah, itu ya. Biar agak enak aja gitu, santai, Ah, stay gitu ya Kalau kan. Yang penting mabuk tidur kambing aja. aja lu ya. Mabuk kambing. Iya. Iya, ini lagi mabok kambing. Kalau mabuk tidurnya yang mending. Nah, kalau udah mabuk mendingan tidur daripada Nyusahin orang-orang lain. Atau enggak ada orang introvert nih, lo ajak ngomong deh, ah gitu. Bang, temenin gua ngobrol bang. Kalau gua lagi ini nih ngobrol apa mabuknya resenya ngomong. Ah, gitu. resenya ngomong banyak aja. ngomong, banyak ngomong. Udah cerah. Daripada lu lonjokin orang, mending lu ngoceh. Nah, ngoceh lebih baik sih. Lebih baik. Daripada bikin kerusuhan. Iya lah. Betul. Karena bikin event itu kalau kata gua Nggak susah, nggak gampang. Susah. soalnya gua Agak gampang bikin event itu. soalnya gua udah Nggak pernah susah ngerasain kalau kan. duitnya ada. Nah, Nah, gua udah pernah ngerasain itu nyari duitnya, nyari sponsor, Yes, nyari yes. panggung lah ya kan ya. Ya, merasakan kan? Pasti merasakan. bener. Merasakan banget. merasakan. Bener-bener. Yang kerjanya ini misal ngadain acara harus ini malah jadi semuanya dikerjain. Nah, itu. Tuh, ya kan? Udah pala puyeng. Sampai nggak tidur. Udah kayak gitu, udah terlaksana, malah dirusuhin kan capek Kan sendiri capek kita sendiri. jadinya. Pusing Soalnya ya. cara-cara dia sendiri. Kayak kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Q&A. Iya, kita sesi tanya jawab. Ini ada tanya jawab nih, abang-abang semuanya. Untuk Ya, para jadi kuis. Iya. Iya. Ada nggak hadiahnya? Hadiahnya ada Hadiahnya nggak? ada nggak? Soalnya tanya jawab. Ada. Kupluk kayak gembul. Ya. Ini makan ronda. Bayi-bayi Indosiar tau nggak? Iya. Bye-bye Indosiar. Stop lagi Lu tau tuyul dan bayul gak? Kayak gitu kan ya? Dodon nih, pakai dot, pakai dot. Beneran? Kayak gitu dia. Senternya mana itu? Ya, kampilan. Ini ada pertanyaan. Tugas sekolah selain keamanan apa aja, Min? Coba yang jawab nih. Lu Silakan siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Sebenarnya yang lebih senior. tugas korlap itu kan karena divisi juga banyak kan, Iya. selain keamanan kan
udah pastikan melindungi kan satu, terus menertibkan. Itu kan beda dari mengamani, ya kan? Menertibkan atau melindungi itu udah pasti beda gitu kan. Jadi itu tugas memang sebenarnya nyatu, tapi beda konsepnya gitu kan, beda konsepnya karena memang kalau misalnya ngamanin itu gue cuma ngamanin, oh lu biar nggak kayak gini nih, biar nggak ada yang kayak gini gitu kan, nantinya gitu kan, nggak keluar jalur nggak keluar jalur. Nah kalau misalnya kita menertibkan kayak lu pasti ngeliat penumpukan sebelum masuk stadion. Iya. Nah itu kita menertibkan gimana caranya harus satu barisan. Itu kita yang iniin satu barisan. Tapi kalau soal cek body atau yang lain itu bukan kita. Dengerin. Cek body itu ada tersendiri. Ada tersendirinya dari steward. Terus kalau misalkan suatu saat perempuan dari koril lain daftar jadi korlap, apakah bisa? Tadi kan udah jawab. Tadi udah jawab sih sebenarnya kan. Sebenarnya bisa banget karena memang Lagi butuh banget malah ya. lagi butuh karena memang sekarang itu perempuan itu kan udah jarang kan. Iya. Perempuan itu udah jarang karena memang soalnya orang mikirnya pasti yang aneh-aneh Iya. gitu kan. Iya, Pasti iya, iya. bentrok langsung Iya, gitu iya, kan. iya. Ada Karena gitu. kayak Lu sungkan kadang mau negor cewek ya, Nah, kalau itu dia dia. agak rese nih, banyak itu cewek-cewek banyak rese banget soalnya. soalnya. Ibaratnya tuh untuk saat ini korlap untuk perempuan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sih Kayak sebenarnya. misalkan tadi Manda bilang buat apa? Lu ngomong nih ngasih tahu yang ke perempuan. Maaf ya ada suara angklung pinggiran Jakarta. Ya itu sebenarnya kalau buat perempuan sih butuh sih kalau memang misalnya mau ada. atau ada mau daftar bisa langsung Silakan aja. bisa Tapi langsung. jangan main-main. Ya itu kalau misalnya memang masih canggung Boleh belajar dulu tanya-tanya di dulu. wilayah, belajar dulu gimana sih Betul. jadinya jadi korlap itu lu ngeliat dulu nih, lu nonton datang stadion lu lihat kayak gimana sih korlap ya kan, terus lu boleh tanya langsung pas kita lagi jaga pasti kita jawab. Nggak kalau mungkin lu nggak. sungkan lu intilin aja semuanya korlap. Kerja gimana sih? Ada tonjok ikutan nggak? Iya, iya, sampai lu ditegur lu ngapain sih? Gua mau ikutan jadi Mau korlap. belajar. Tapi memang sebenarnya banyak yang kayak gitu, yang awalnya gue pengen jadi, sebenarnya gue udah ngeliatin korlap duluan nih bang. Nah baru sekarang gue nyampe datang ke korlapnya langsung iya, gitu iya. buat jadi korlap gitu. Itu sebenarnya banyak dari dia ngeliatin, terus dia ngeliat, oh ini caranya begini tuh, oh koordinasinya begini, ngomongnya begitu, harusnya begini, nggak boleh begini. Itu banyak dia gitu. Berarti udah merhatiin sebelum dia terjun langsung. Nah, Iya benar. perhatiin sebelum terjun. Terus korlap mana tuh? Korlap mana tuh? Tadi Dari di mana? Jawa. Di Jawa. Nonton sampai habis makanya. Makanya nonton dari awal. Nonton. Terus kalau cewek mau jadi korlap gak? Udah dijawab tadi, udah. Apa Gojek nanya ya? Gojek nanya. Boleh. Rumah kamu ada nggak yang dikontrakin? Sebelum Gak muat sih. Nggak muat. Segini gak muat. Yang dikentung. Emang biar. Dia kirim di pantai loh, kentung yang turun Dabayu nggak? Iya. Itu di pantai dia. Bener. Kita juga menyiksa aja sebenarnya kayak pakai kostum ini. Enggak. Oh enggak. Benar. Oh, udah sesuai ya. Gua ngeliat dia ngap banget. Apa aja emang kelihatan. karena kan emang lagi cuaca. Cuacanya maaf ya. Nggak ada sponsor ya. Belum ada ini makanya nih. Butuh ke Bogor kayaknya. Oh, ngapain? Oh, ya Allah. Will kali ada ini kan nih ya buat sponsor gini Iya, biar kosong kelihatan banget, gitu Will. kan. Wow. Kali mau naruh apa gitu Will Bagi atau pas. dari yang lain-lain lah gitu kan mau naruh di sini tuh Karena nggak kita apa-apa. garap dari bawah banget ya. sebenarnya. Bener. Ya Tolong support dikit lah. ini. Ini kayak udah 2 tamu nih. Tolong ya disupport. Masih kosong banget ya. Nih, gue mau nanya, ada gak sih masukan buat kita nih tim e-sport? Iya. Saran dan masukan lu deh apa? Dari berdua. Terserah mau yang jawab siapa. Oh, oke, gue. Kalau dari gue sih sebenarnya gue support ya, karena gue dari timur, kan lu semua juga kan dari timur, tim-tim juga dari timur, gue juga dari timur, gue nge-support lu orang gimana caranya biar tetap semangat walaupun masih ngerintis gitu kan, lu kan masih ngerintis nih dari bawah nih kan, Iya. walaupun
lo harus tetap semangat, Jangan putus semangat. jangan pernah Jangan patah semangat. dengerin orang-orang yang ngomongnya jelek walaupun dia bilangnya lu nggak bakal mungkin sukses. Iya. Cuekin aja itu. Cuekin aja begitu. Cuekin aja begitu dan gua tuh nge-support banget apa yang lu lakukan sebenarnya karena memang hal positif itu udah pasti banyak hujatan. Pasti Banyak banyak. hujatan, banyak sindiran dan banyak yang rendahin lu. Itu namanya lu lagi diuji. Nah, nanti kalau lu udah selesai diuji, udah pasti lu naik ke atas. Intinya kalau udah naik di atas jangan sampai lupa. sombong, jangan lupa yang Jangan sampai bawah. lupa di bawah. Oke. Bol, gitu bol. Gua lah. Masukan. Jangan bawa nggak bisa. Masukan. Ini bener lucu banget gajinya. Iya kan lihat atas mulu, lihat bawah yang nggak bisa. Kesanain kok. Gila gitu. Ini batuk batuk Ini sih minum. Apa bul? Jadi bul. Main. Dari bawah gini bul. Parah timnya juga nih. Wah gila sih. Coba gua nyambungin aja. Biar ini. Biar Biar pecah. cair. Mantap. Nangis. Aduh ya Allah. Kalau masukan kan tadi Mame nih, ini kan masukan. Kalau lu apa tadi untuk terakhir untuk penutupan? Ya masukan gua jangan patah semangat, terus berjalan apa adanya ya kan, walaupun banyak yang kagak suka, banyak omongan yang kagak enak dari sono sini ya Ya kan. benar. Cuekin aja, yang ditanggepin apapun terjang. Ini udah di penghujung acara nih man. Iya. Ini abang-abang semua. Pokoknya nih gue ingetin lagi buat teman-teman yang ada usaha UMKM bisa hubungin kita di eSquad ID. Pokoknya jangan lupa ya gitu. Kali teman-teman ada inian? Tapi BTW nih ya, lu berdua udah follow kita belum? Udah, gua udah Subscribe. follow, udah subscribe, Udah gua udah. Ya, thank you banget nih berarti. Oke. Dan kita udah dari penghujung acara. Pokoknya jangan lupa ikutin terus acara kita. Kita masih ada episode yang menarik, ya kan? Terima kasih pokoknya buat Mame, buat Ismet, apalagi Ismet, Sama-sama. pokoknya lu juga udah datang jauh-jauh dari Pasar jauh, Rebo. jauh ya. Terus kesini buat datang, buat ngisi acara kita. Ya udah, gua Manda. Gua Nofri Mardiansyah atau Mame. Gua udah Maulana atau Ismet. Gue adiknya Jeffrey Nico. Beda orang tua tapi. Ada lagu seberapa nih? Ada acara. Sudah di sini anjing. Pokoknya Gue gembul. gue ucapin makasih, gue pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, komen, like, Lu share. nyalain lonceng deh tuh. Nah, itu betul. Biar lu tahu ada update apa baru dari channel ini. Oke? Makasih. Oke, gue pamit undur diri. Jack. Nah, wabillahi taufiq. Thank you, Mac.